Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan berbuat buruk di dalam sholat itu diantaranya menyelisihi gerakan dan bacaan imam, tidak mengikuti aturan-aturan, barengi gerakan imam, apalagi mendahului. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, baik yang hadir di Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo maupun di mana saja saat ini berada menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya itu Ibnu Mas'ud itu juga mempersaksikan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menyatakan bahwasanya sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa makmum itu tidak punya pilihan. Kalau sudah bermakmum pada seseorang, ya harus mengikuti bagaimanapun imam itu. Gitu. Terus lailatan, di suatu malam ini kembali Ibnu Mas'ud menyatakan di hadis ketiga 103 menyatakan mengikuti sholat Nabi di waktu malam, sholat tahajud, sholat malam. Allah alam apakah tahajud atau yang lain, tapi sholat malam. Kemudian fa'atul qiyamah hatta hamamtu bi amri su. Mengikuti sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, saking panjangnya berdirinya. Di sini Ibnu Mas'ud tidak menyatakan baca apa, berapa banyaknya, hanya menyatakan bahwa panjang berdirinya beliau itu. Ya pantas saja panjang. Kalau menurut Hudzaifah Ibnul Yaman kemarin sampai 3 surat panjang-panjang itu, sampai 2,5 jam lah anggap. Hatta hamamtu, hingga aku berniat, hingga aku ingin hamamtu, ham itu adalah keinginan yang kuat. Sehingga aku sangat berniat untuk bi amrisu, untuk melakukan sesuatu keburukan. Bayangkan, Pak, ngikuti sholat Nabi, ternyata sholatnya panjang seperti itu sampai gak kuat, dan ingin berniat untuk melakukan keburukan di dalam sholat itu. Gila, dikatakan pada yang lain. Ibnu Mas'ud ngomong seperti itu, yang lain terus tanya, gila wa ma hamamtu bih, apa yang engkau inginkan, keburukan apa, kok kamu menyatakan buruk di dalam sholat, apa yang dimaksud keburukan itu? Hamamtu ajlisa wa ata'ah, yakni keinginanku untuk duduk saja, langsung duduk dan meninggalkan mengikuti sholat bersama Nabi. Ini ingin mutung. Ini hadis ini sahih Bapak sekalian. Jadi kita bisa ambil satu pelajaran bahwasanya sholat yang tidak buruk, makmum yang tidak buruk itu adalah yang tidak keluar dari mengikuti imam. Ini sahabat Ibnu Mas'ud menyatakan dia hampir-hampir atau sangat berniat untuk melakukan keburukan, yakni langsung duduk saja sudah, tidak ikut sholat. Ini artinya apa? Kalau kita ingin menjadi makmum yang tidak melakukan keburukan, ya harus tunduk pada apa yang imam lakukan. Kalau imamnya panjang, ya sudah ikuti. Kalau imamnya pendek, ikuti.
termasuk ini, termasuk kalau misalkan seseorang tidak pakai kunut subuh, kemudian sedang perjalanan kemana, saromben, sembarang ketemu masjid, kemudian ikut sholat subuh, imamnya kunut, dalam posisi yang dia tidak membiasakan sholat subuh pakai kunut, ketemu bermakmum sama imam yang kunut, ya harus ngikut ya, tetapi tidak usah baca kunut gitu loh Pak, hanya amin seperti makmum yang lain. Kan amin bukan kunut gitu. Seperti itu, di antaranya seperti itu. Tidak boleh kemudian ketika imamnya ini kunut terus dia langsung sujud saja gitu. Tidak boleh, harus ikut imam. Atau sholat taraweh misalkan, sholat taraweh kebiasaan kita 8 rakaat 3 witir. Lah kemudian kita sholat di satu masjid misalkan, ternyata imamnya setelah 4 salam 8 rakaat tidak berhenti, ini sholat sunnah. Kemudian bagaimana sikap kita? Ya monggo kita bisa pilih. Kalau misalkan kita ingin, barang siapa yang sholat bersama imam hatta yang syarifah, hingga selesai, kutiba lahu qiyamul lailatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin dicatat dengan pahala sholat sepanjang malam, ya konsekuensinya harus ngikut sampai selesai. Karena hatta yang syarifah, sampai imamnya ini benar-benar sudah tuntas, berbalik, sudah tidak jadi imam, hatta yang syarifah. Tapi kalau kita ingin memutus di situ, ya setidaknya kita dapat 2 kerugian. Yang pertama, berbuat keburukan menurut versi Ibnu Mas'ud ini, bahwa tidak ikut bersama imam dan tidak mendapatkan satu fadilah yang besar, man qoma ma'al imam, itu tidak ma'al imam hatta yansharif. Ini jadi makanya kita harus tahu betul sebenarnya, kalau kita punya waktu, punya kesempatan, apalagi mau dijadikan amalan harian, sholatnya di mana, di masjid mana, dengan imam siapa, bacaannya yang bagaimana. Jadi imam itu tidak asal mau jadi imam, tapi ada kriteria, ada kualifikasi itu. Apalagi untuk harian kita itu. Sudah tahu di suatu tempat imamnya cepet-cepet, makhraj tajwidnya tidak betul, kok masih terus ke sana begitu. Nah, ini kesempurnaan sholat kita. Bahkan kalau kesalahan bacaan imam itu sampai mengubah makna dan makmumnya itu tahu, tapi kok masih diteruskan sholat di situ, maka sholat makmum ini tidak sah. Karena tahu apa yang dibaca imam itu sudah menyelisih, keluar dari artinya. Tapi kalau tidak tahu, tidak mengapa gitu. Tapi makmum yang tahu bahwa imam itu bacaannya mengubah arti, kok masih sholat di situ, itu tidak sah. Di Bapak sekalian, jadi bab-bab sholat itu beragam, hukum-hukumnya, seluk-beluknya. Apalagi keburukan yang di dalam sholat bagi seorang makmum, membarengi gerakan imam, apalagi mendahului gerakan imam. Jadi bermakmum itu yang kita lihat bukan gerakannya imam harusnya. Misalkan imam dari berdiri mau rukuk, jangan imamnya masih bergerak untuk rukuk, kita juga ikut gerak untuk rukuk, tapi dengarkan aba-abanya imam. Kalau imamnya sudah Allahu Akbar, sudah genep kata-kata Allahu Akbarnya, baru makmum ngikut gerak Allahu Akbar. Paham? Kak Jagat paham? Ya. Kalau sholat jangan barengin imam, apalagi mendahului imam. Yang jadi patokan bukan geraknya imam, tetapi bacaan imam. Imam dari sujud mau duduk Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbarnya selesai, Allahu Akbar, baru makmum melaksanakan atau mengikuti bergerak. Artinya imam yang tahu itu ya Pak, imam yang tahu itu tidak membarengkan mulai gerakan dengan bacaan atau mendahului. Imam yang tahu itu
gerakannya dengan bacaannya didulukan gerakannya agar makmumnya tidak kecilek. Paham ya Pak? Jadi dari rukuk ke i'tidal berdiri, Sami'allahu liman hamidah, itu ya. I'tidal dulu, bergerak dulu setengah, dapat setengah atau sudah penuh, baru Sami'allahu liman hamidah, kait makmumnya ngikut Rabbana walakal hamdu. Yang kita tekankan pekan lalu bahwa bacaan i'tidal itu bukan Sami Allahu liman hamidah. Di mana-mana banyak kita dengar Pak, orang imam itu kalau dari rukuk ke i'tidal berdiri itu Pak, Sami Allahu liman hamidah. Betul Pak? Sami Allah itu salah Pak. Yang betul Sami'a'ain, Allah Maha mendengar. Sami'allahu liman hamidah, bukan Sami'allahu liman hamidah. Ini loh Pak, ini hampir kalau kita perhatikan jenengan sholat di mana itu, Sami'allahu liman hamidah. Nah ini kalau kita punya akses komunikasi dengan imam itu, kita berkewajiban untuk menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak didengar orang lain, dengan cara bagaimanapun supaya info itu nyampe bahwa bukan Sami Allah tetapi Sami Allahu liman hamidah. Itulah yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Min qiyamihi tsumma qala Sami Allahu liman hamidah. Dari rukuk kemudian qiyam dengan membaca sami'a. Sami'a dari kata sama, telinga, mendengar, bukan Sami Allahu liman hamidah. Ini jadi catatan penting juga buat kita-kita yang mungkin nggak ngeh selama ini. Ini hampir sama dengan orang menyebut surat Ali Imran Pak. Ali Imran, orang banyak menyebut Al Imran. Kadang-kadang di TV loh Pak, kelasnya di TV itu, penceramah di TV atau pembawa acara. Kalau pembawa acara ya maklum lah, pembawa acara MC itu surat Al Imran Ali Imran Pak. Itu hampir sama ini, sering dilupakan atau sering orang itu kepleset di situ. Itu bab tentang sholat. Jadi ini sangat-sangat perlu kita perhatikan, mengingat sholat itu adalah muhul ibadah, ad-du'a muhul ibadah, dan kita jadikan sholat itu betul-betul dalam kesadaran memuji, mengagungkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang terbaik memang di dalam sholat, dengan memahami bacaan-bacaan sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus ya Allah. Ya Allah, jalanku selama ini, jalan ekonomiku selama ini tidak lurus. Aku masih nerak-nerak riba, aku masih tidak memperhatikan pola-pola transaksi, aku masih kalau mundang orang nyembelihkan ayam, nyembelihkan kambing masih saromben, saya tidak tahu jagal itu sholat atau tidak. Ini termasuk jalan yang belum lurus. Selama ini saya mendidik anak saya, istri saya bagaimana ya Allah, itu masih merupakan jalan yang belum lurus. Maka ihdinas siratal mustaqim itu maknanya adalah patepak kula ya Allah, patepak saya ya Allah, bimbinglah saya ya Allah untuk menjadi yang lebih baik dari hari ini di dalam agamamu. Wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kesadaran itu kalau dihadirkan di dalam sholat Pak, Masya Allah, sholat itu sangat bernilai. Dan disitulah Allah mendengar langsung apa yang kita ucapkan, kita munajatkan di dalam sholat itu ya. Makanya adik sekalian, siapapun, Bapak Ibu kita semua, sholat kita harus kita hadirkan. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi ketika kita tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, kita sapaan Nabi SAW terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala
tempat yang memang zat yang memang hanya yang disembah, tempat yang hanya satu-satunya tempat mulia. Allah adalah zat yang paling mulia, yang memberikan keberkahan yang mulia, berkahan yang besar. Jadi at-tahiyat itu kita mengucap salam ke Allah, Pak. Jadi kadang-kadang kita itu yang penting baca gitu. Ya baca sholatnya sah, tetapi nilai sholat itu ya. Ketika tahiyat awal atau akhir, at-tahiyatul itu kita menyapa Allah. Kita berucap salam manusia kepada Allah itu ya seperti itu. Ketika Nabi ke Sidratul Muntaha, Nabi ucap assalamualaikum, assalamualaikum ya Allah, tidak dijawab. Kemudian konon dalam kisahnya itu Rasul turun lagi ke langit ketujuh, tanya malaikat Jibril, kok tidak dijawab wahai Jibril? Oh Muhammad, ucapkan salam ke Allah seperti ini. Maka Rasul kembali ke Sidratul Muntaha, kemudian bersalam kepada Allah, at-tahiyatu mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kait Allah jawab, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam keselamatan atasmu, kesejahteraan atasmu wahai nabiku, dan rahmat keberkahanku atasmu. Seperti itu Allah menjawab. Kemudian Nabi cek cintanya sama umatnya, kemudian Nabi ingin disertakan keselamatan salamnya Allah itu untuk kita semua. Assalamualaikum kamu, saya dan seluruh umatku, wa ala ibadillahi sholihin. Terhadap salam untuk salaman jenengan itu ya Allah, salam Anda itu ya Allah, salammu itu ya Allah untuk kami dan seluruh umatku dari hamba-hamba yang soleh. Tidak hanya umatku, disebutkan ala ibadillahi sholihin, hamba-hamba Allah yang soleh dari sejak Nabi Adam hingga kelak akhir zaman. Dimintakan salam semua, disertakan salam itu, masya Allah. Itu dialog hamba dengan Allah secara langsung di situ. Kemudian hamba-hamba Allah dalam adegan yang diabadikan dalam sholat itu termasuk para malaikat termasuk hamba-hamba yang soleh. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka semua hamba-hamba yang soleh yang mendengar itu mempersaksikan bahwa tidak ada zat yang patut diibadahi, bersyahadat itulah. Dan itu salah satu adegan di dalam sholat yang diambil dari peristiwa bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bercakap-cakap atau berbalas salam dengan Allah. Ini kita sampaikan kenapa? Bahwa di dalam sholat itu betul-betul satu bentuk komunikasi. Kita harus menghadirkan pemahaman apa yang kita baca di dalam sholat itu, sehingga sholat itu betul-betul bernilai. Maka akan timbul kehusukan, tidak perak camaca, tidak hanya baca-baca. Kan memang iya Ustaz, sholat itu kan diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan tata cara bacaan ini, Al-Fatihah dan seterusnya. Iya, kalau itu asalkan itu dibaca selesai sholat sah gitu. Asalkan tadi berwudu, kemudian baca rukun sholatnya dari takbiratul ihram sampai salam, sah sholatnya. Tapi apakah bernilai, ini yang jadi masalah kemudian. Apakah sholat kita betul-betul sudah menghadirkan komunikasi kita kepada Allah, dengan Allah, atau kita masih mikir yang lain-lain, yang penting kita baca. Itu ya, jadi sholat kita ya. Terus kita tandaskan lagi bahwa keburukan, berbuat buruk di dalam sholat itu diantaranya menyelisihi gerakan dan bacaan imam. Menyelisihi maksudnya tidak mengikuti aturan-aturan, barengi gerakan imam, apalagi mendahului. Yang mendahului ini ada ancaman tersendiri, Pak. Ya, ancaman tersendiri. Mendahului gerakan imam itu kelak di hari akhir, di hari kiamat, kepalanya oleh Allah diubah menjadi kepala khimar, kepala jaran. Jadi nanti kalau di akhirat
Di hari kiamat orang bangkit itu kan macam-macam, ada kepala babi, ada kepala anjing, kepala himar. Nah, yang kepala himar ini adalah perbuatan di dunia, di antaranya keburukannya adalah sholatnya menyelisih gerakan imam, mendahului imam. Jadi himar, jadi himar. Itu di antaranya beberapa faedah di hadis yang ke-103 ini berangkaian. Berangkaian merupakan pelengkap dari hadis-hadis berikutnya yang menunjukkan begitu bagusnya sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu bagusnya, dan mengisyaratkan satu tuntunan pada kita bahwa sholat itu sedianya adalah harus khusyuk. Khusyuk di dalam sholat artinya sholatnya dalam menghadirkan kesadaran bahwa dia sedang berkomunikasi dengan Allah, sedang memuji Allah, sedang mengagungkan Allah, sedang memohon segala sesuatu kepada Allah. Itu yang dinamakan sholat khusyuk. Adapun makna khusyuk secara umum sudah sering kita sampaikan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahu ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dan mempertanggungjawabkan apa-apa yang dilakukan di dunia, dan kepada Allah akan kembali. Orang yang khusyuk adalah orang yang punya kesadaran itu, akan bertemu, akan kembali dan bertemu kepada Allah untuk bertanggungjawabkan, sehingga perilaku di dunianya adalah bagaimana agar pertanggungjawabannya nanti itu bisa dipertanggungjawabkan. Selamat saat bertemu dengan Allah, selamat saat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat. Itu khusus secara umum. Adapun khusyuk di dalam sholat adalah kesadaran bahwa kita sedang menghadirkan Allah, kita sedang dilihat. Kalau kita tidak bisa seolah-olah kita melihat dan berkomunikasi kepada Allah, yakini bahwa kita sedang memang diawasi, dilihat, didengarkan, dijawab oleh Allah. Sehingga sholat kita tidak hanya akan baca tok, tetapi juga menghadirkan makna, menghadirkan maksud. Kita baca ini maksudnya apa? Misalkan kabiro Allahu akbar kabiro walhamdulillah, itu satu bentuk pujian. Allah Maha Besar, Allah Maha yang paling Maha Agung. Tuh, Allahumma ba'id, ya Allah jauhkanlah aku, Allahumma ba'id baini, antara dosaku dengan aku, kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana jauhnya antara barat dan timur. Itu satu bentuk doa yang luar biasa. Ingin kita dijauhkan dengan dosa-dosa kita, artinya kita tidak usah melakukan dosa, dikondisikan oleh Allah jauh dari perilaku dosa sebagaimana jauhnya antara barat dan timur. Di antaranya itu